Kalau ibu sendiri lebih suka bayar tunai apa pakai kris? Kalau saya sih jujur aja lebih suka pakai tunai ya, bukan saya nggak tahu teknologi, cuman waktu beli apa itu harus QRIS. Sampai saya bingung, aduh caranya gimana ya. Tren cashless ini cukup mendiskriminasi nggak sih kelompok-kelompok yang seperti tadi bilang lansia dan juga mereka yang belum terakses dari sisi digitalisasi? Ya tentu sangat karena kita melihat bahwa masyarakat sekarang ini soal pemahaman ya soal digitalisasi ini masih belum merata. Nah harapan kita ada suatu metode-metode lain ya yang bisa memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi. Artinya bahwa itu bukan pilihan satu-satunya tapi pilihan salah satunya untuk melakukan transaksi. Tenan ini jangan ingin praktisnya saja gitu kan, tadi saya bilang mereka enak gitu dalam hal pengelolaan cash flow-nya bisa langsung terekam, bisa lebih praktis, tidak perlu menghitung secara konvensional lagi. Nah tapi mereka juga harus ingat bahwa masyarakat ini punya pilihan dalam hal melakukan pembayaran, sehingga kalau misalnya pilihan tersebut dipersulit oleh para tenan, nah inilah yang BI harus masuk ke sini dalam mengambil langkah tegas ya, entah berupa peringatan atau sanksi apapun seperti itu. Udah ya Bang? Oke, makasih. Nah oke Zoners, tahu nggak yang lagi ramai akhir-akhir ini di sosial media soal ada satu gerai roti yang menolak pembayaran uang tunai dan hanya menerima non tunai, yaitu melalui kris. Padahal Bank Indonesia sendiri sudah menegaskan bahwa rupiah tetap sah menjadi alat pembayaran dan tidak boleh ditolak. Nah, gara-gara ini jadi muncul nih pertanyaan penting dan sederhana. Sebenarnya sejauh mana sih digitalisasi pembayaran berjalan adil dan apakah masyarakat masih punya pilihan? Gua bikin lo paham dalam 10 menit. Sama dia apa maksudnya? Hah? Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus benar terima, masa harus QRIS. Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya, gimana? Abang, kenapa saya lihat di sini nggak ada kode krisnya nih? Udah bikin, cuma bosnya nggak mau pakai QRIS katanya. Alasannya kenapa tuh nggak mau pakai kris? Uang masuknya lama katanya. Tapi abang agak ribet nggak sih bang kalau misalnya cuma nerima pembayaran pakai uang tunai? Paling transfer paling. Pernah nggak mau bayar pakai uang tunai ditolak? Pernah, tapi aku pernah, tapi lupa itu di mana. Iya. Pernah. Dia nggak bisa nerima. Nggak jadi beli? Iya nggak jadi. Pembayaran sah kita lah, gitu maksudnya. Kenapa harus ditolak gitu? Lu setuju nggak kalau semua pembayaran diganti kris? Atau sebenarnya masih tetap harus menerima uang tunai? Harus menerima uang tunai juga sih. Nggak setuju juga, maksudnya kayak ya mau gimana pun ya mata uang kita masih mata uang sah lah buat dilakukan transaksi gitu. Lu setuju nggak kalau semua pembayaran diganti aja ke kris? Atau lu masih setuju bahwa tetap harus ada menerima uang tunai? Lebih convenient sih kalau ada kris semua gitu. Iya, jadi nggak usah pakai atau bawa uang tunai gitu. Iya. Jadi lu lebih memilih semua pembayaran lewat kris aja? Iya. Kalau ibu sendiri lebih suka bayar tunai apa pakai kris? Kalau saya sih jujur aja lebih suka pakai tunai ya, bukan saya nggak tahu teknologi, cuman kalau saya pemikirannya kadang ada orang tua yang tidak memiliki untuk tabungan atau tahu untuk cara saya jujur juga baru tahu waktu beli apa itu harus QRIS. Sampai saya bingung, aduh caranya gimana ya. Akhirnya saya diajarin terus, oh seperti ini ya. Tapi kan nggak semua orang paham ya untuk pemakaian seperti itu. Oh ya udah, beli 10.000.
Bayarnya bisa pakai kris? Nggak bisa, nggak punya. Nggak punya kris? Iya. Harus tunai ya? Iya. Oke deh. Makasih. Oke, makasih ya. Kelompok masyarakat mana lagi Pak yang berisiko tertinggal jika pembayaran melalui uang tunai semakin dibatasi? Ya, pertama adalah kelompok masyarakat yang masih sulit mengakses internet, masih sulit mengakses smartphone, katakanlah seperti itu, gadget-gadget yang punya fitur-fitur untuk melakukan transaksi keuangan. Kemudian juga memang mereka yang tidak tidak mengikuti dinamika dan sosialisasi untuk mekanisme pembayaran yang seperti itu. Jadi itu yang juga harus diperhatikan ya, sehingga sebenarnya harus ada pilihan buat masyarakat ya. Mereka ingin melakukan transaksi cashless atau cash seperti itu, dan dua-duanya harus diakomodasi menurut saya. Jadi tidak boleh ada larangan-larangan bagi siapapun untuk harus menggunakan transaksi cashless gitu ya, atau sebaliknya. Bapak sendiri melihat nih dengan adanya kemarin yang ramai di sosial media, apakah ini menandakan bahwa digitalisasi berjalan lebih cepat daripada pemahaman masyarakat sendiri atau edukasi terhadap masyarakat sendiri soal perkembangan digital terutama dalam pembayaran? Ya, memang digitalisasi ini kan dinamikanya cukup cepat seperti itu ya. Perkembangan cukup cepat. Mungkin kita tidak mengira ya di 10-20 tahun yang lalu ini akan semakin banyak ya pola-pola atau tren pembayaran secara cashless seperti itu. Tapi memang dinamika digitalisasi ini sudah berjalan sedemikian cepat sehingga kita juga harus bisa bisa mengimbangi kecepatan tersebut. Apakah nantinya dengan banyaknya mereka yang memilih untuk cashless ini akan menghilangkan pembayaran secara tunai? Ya, sekarang kan sudah ada proporsinya ya dalam setiap merchant misalnya berapa porsi untuk pembayaran yang tunai ataupun non tunai. Tapi saat ini memang semakin banyak trennya untuk bagi setiap merchant melakukan regulasi bagi para customernya untuk dihimbau pembayaran secara cashless. Namun ternyata kalau misalnya ada katakanlah customer yang usia lanjut yang dia memang masih sangat mengandalkan pembayaran secara tunai, nah ini kan tidak bisa ditolak, harus diterima ya, karena sebenarnya ini pilihan masyarakat. Nah, BI sendiri kan menegaskan bahwa rupiah masih menjadi alat pembayaran yang sah dan tidak boleh ditolak. Tapi kita lihat saat ini banyak tenan-tenan ataupun pelaku-pelaku usaha yang mulai menyingkirkan pembayaran melalui cash tapi hanya boleh cashless. Nah, itu apakah BI kurang sosialisasi dan juga kurang pengawasan dan penindakan, Pak? Ya, itu karena selama ini mungkin sebagian besar customernya atau masyarakat yang menjadi konsumen ini adalah sebagian besar adalah mereka yang melek teknologi, mereka yang mengadopsi digital, sehingga tidak masalah apabila tenan-tenan atau merchant ini mereka menggunakan himbauan untuk melakukan pembayaran secara cashless seperti itu. Nah, tapi bagi masyarakat yang katakanlah tidak mengikuti digitalisasi tersebut, mereka masih mengandalkan pembayaran tunai, nah ini kan juga harusnya tidak boleh ditolak. Apakah BI perlu menindak para pelaku usaha ataupun tenan-tenan yang menolak pembayaran secara tunai, Pak? Apabila ada tenan yang menolak menerima pembayaran secara cash, maka harus ada tindakan yang tegas, entah berupa sanksi atau peringatan. Tapi pada intinya adalah pertama prinsipnya rupiah itu menjadi alat pembayaran yang sah. Kemudian dari sisi konsumen harus mendapat banyak pilihan dalam melakukan pembayaran, bisa tunai ataupun non tunai. Non tunai pun juga pilihannya banyak. Kemudian kalau misalnya pembayaran tunai ini juga harus diakomodir oleh para tenan, oleh para merchant, dan sejauh mana sih pelaku usaha ini punya kewajiban untuk menerima pembayaran melalui uang tunai? Sebenarnya kita juga menyoroti bahwa kaum yang rentan ya, misalnya lansia itu kalau misalnya secara tunai itu kan mereka juga bisa membayar, tapi non tunai itu kekurangan mereka untuk bisa mengakses, dan hal itu menurut kami terus mendorong, walaupun kita juga mendukung pembayaran secara digitalisasi, tapi di lain sisi juga kita mendorong terkait pembayaran yang konvensional yang selama ini sedang dilakukan oleh masyarakat terlebih dahulu.
Nah, menurut YLKI sendiri apa sih yang membuat pelaku usaha lebih cenderung suka menggunakan cashless atau kris ketimbang uang tunai, dan apakah itu alasan-alasan itu dibenarkan dari sisi perlindungan konsumen? Ya, yang sebenarnya kalau kita ngelihat bahwa alasan-alasan dari pelaku usaha kenapa memprioritaskan pembayaran non tunai, satu ada kesulitan ya, misalnya menyediakan uang pengembalian, atau misalnya ada dugaan-dugaan uang palsu ya kalau misalnya pembayaran secara tunai. Tapi menurut kami hal-hal itu tidak juga dibenarkan ya kalau kita mengarah ke undang perlindungan konsumen. Artinya bahwa pelaku usaha itu wajib memberikan pelayanan kepada konsumen dengan layak dan tidak diskriminatif. Digitalisasi memang memberi kemudahan, tapi ingat, tidak boleh menyingkirkan hak masyarakat untuk menggunakan uang tunai. Karena pada akhirnya, kemajuan sistem keuangan harusnya bisa memberikan kemudahan bagi semua orang untuk bertransaksi dan bukan merasa tertinggal. Sampai jumpa.